Oke guys, jumpa lagi di Farsi TV. Kali ini gue pengen sharing enaknya gimana kita mau ngontrak rumah atau ngambil KPR. Gue mau cerita ini real story. Jadi kondisinya gimana ya? Dulu saat awal-awal kerja itu gue berpikir bahwa enaknya duit buat apa ya? Setelah dapat gaji mungkin gue buat hura-hura 3 tahun mungkin setelah lulus gue langsung bisa bahagiakan kedua orang tua dan sebagainya lah. Itu cita-cita gue udah banyak gitu, cuman kondisinya kesini gue mikir lagi gitu ketika harga properti itu semakin naik gitu. Nah kedua gue berpikir bahwa apa yang bisa lo berikan kepada keluarga lo, keluarga pribadi ya, maksudnya keluarga yang akan lo bikin, selain perhatian dan juga mungkin hasil dari kerja keras lo yang harus berbentuk ya dalam tanda kutip is about properti atau kendaraan atau lain sebagainya, atau saham dan obligasi dan sebagainya. Nah jadi gue berpikir ya, KPR itu nggak selamanya buruk sih, maksudnya itu salah satu solusi di mana itu strategi keuangan di mana dia membantu kita untuk memiliki rumah dengan cara mengkredit atau mencicil. Jadi real story-nya adalah lebih baik kontrak atau lebih baik kita KPR. Jadi secara perjalanan hidup gue ternyata gue berpikir bahwa KPR is better gitu daripada gue ngontrak gitu. Sekarang coba lihat ya, kontrakan di daerah tempat gue sekarang tinggal ini 1 tahun itu 24 juta. Jadi itu tahun sekarang ya, mungkin tahun yang pada saat gue ngambil KPR itu di sekitaran 16-17 juta. Tapi dengan angka segitu, maksudnya dengan 1 tahun lo ngontrak itu sebenarnya lo bisa mencicil sebuah DP atau down payment yang bisa lo pakai buat mengajukan sebuah kredit kepemilikan rumah. Jadi gue berpikir bahwa why not gitu loh kalau kita ngambil KPR gitu. Dan ini cerita jujur gue juga bahwa gue ngambil KPR di salah satu bank yang sudah ternama yang disebut sebagai Bank Syariah Mandiri. Nah, kenapa gue pakai syariah nanti gue ulas di video selanjutnya deh. Kenapa gue pakai syariah? Tentunya salah satu bocorannya adalah bank ini memberikan valuable yang banyak. Yang pertama tentunya flat ya, cicilan tetap ya, walaupun perekonomian Indonesia seperti apa tetap aja ya, cicilannya flat. Kedua, dengan cicilan segitu maksudnya itu worth it ya. Jadi ada fasilitas di mana ada step up pembayaran itu, di mana cicilannya itu 1-2 tahun pertama di angka let's say 2 juta ya, kemudian ke 3 ke 5 itu di 3,5, kemudian 5 ke terakhirnya 5-15 tahun itu di 4 juta. Di situ menyesuaikan kemampuan kita juga, dan sebagai cambuk juga kita di untuk mencari uang ya. Kalau kita semakin tambah tua, insya Allah uang yang akan kita dapatkan juga akan semakin banyak juga. Jadi nanti kita bahas cara pemilihan bank dan cara gimana kita bisa lolos KPR dan lain sebagainya. Cuman gue cuma berpikir bahwa itu tadi ya jawabannya ya, kenapa kita kontrak, kenapa kita KPR, kenapa dan kenapanya. Intinya gue nyaranin, sebenarnya bukan saranan, itu preferable ya bagi masing-masing orang ya. Dan balik lagi ke gimana sih lo bisa ngatur keuangan di keluarga lo. Dan menurut gue yang terbaik saat ini adalah gue ngambil KPR, karena pertama daripada gue ngontrak, daripada duitnya kalau nggak salah ya maintenance dan lain sebagainya mungkin lo setahun itu kalau sekarang yang 25 juta plus 5 juta ya kan, kemudian lain-lainnya mungkin di anggaran 30 juta lo setahun yang akan lo expand, tapi lo nggak akan dapetin apa-apa kan dari properti itu.
Coba sekarang lo bisa DP let's say 50 atau mungkin 100 juta sekalian atau 80 juta untuk membeli rumah di kisaran 400 atau 500 juta, dan itu lo dapat properti yang lo tinggalin sekarang juga gitu. Dan alhamdulillah gue cerita juga bahwa properti yang gue beli ini di tahun 2014, saya makainya step up yang setahun pertama keduanya cicilannya mungkin rendah, kemudian kedua ke sampai 5 lebih rendah agak tinggi lagi dikit, dan 5 ke 15 tahun itu bisa lebih menyesuaikan lagi atau lebih tinggi lagi. Jadi step up lah, menyesuaikan kemampuan. Pada saat mungkin kalau kita kerja sebagai karyawan mungkin di tahun pertama kedua kan kita jadi staff ya, dan tahun kedua 3 atau sampai ke 5 ini kita naik jenjang karir lagi, mungkin jadi supervisor atau lain sebagainya. Kemudian ke tahun ke-5 sampai selanjutnya mungkin kita bisa jenjangnya lebih naik lagi, dan itu menyesuaikan lagi kan. Ini sebenarnya yang disasar dari bank, dan alhamdulillah gue bisa gue dan keluarga gue bisa menyelesaikan masalah keuangan ini. Dan dulu gue ngambil di tahun 2014 dan alhamdulillah gue lunasin di tahun 2020, which is 6 tahun ya. 6 tahun gue nyicil, dan ini alhamdulillah udah lunas. Dan properti gue kalau boleh jujur dulu harganya ini segini nih, 550 juta, taruhlah 500 ya, 50 buat administrasi. Tapi ketika gue lunasin itu gue harus ngeluarin duit 300 juta, 250 juta, which is gue pakai bank syariah. Jadi emang properti gue emang dinilai appraisalnya dulu di 15 tahun mendatang dari tahun 2014 itu 2009, berarti 2014 plus 15 2029 itu di angka 900 juta. Jadi gini, prinsip bank syariah itu adalah gue sebagai bank nih, gue beli rumah kemudian gue jual lagi ke nasabah, tapi gue ngambil margin. Nah di situ sih. Jadi dulu rumahnya dihargain di angka 400, kemudian dijual bank di 900. Jadi gue nyicil 900 juta ini utang gue sebenarnya. Tapi dalam waktu 6 tahun alhamdulillah bisa dilunasin. Dan hal itu yang bisa menyadari bahwa sebagai masukan juga bagi teman-teman bahwa kita bisa kok kita ngelunasin cepat di bank syariah. Dan itu ngelunasinya hanya pokoknya aja, maksudnya kita minta keringanan ke bank syariah untuk kita hanya melunasi pokoknya aja, bukan kita lunasin sama margin-marginnya sampai 15 tahun ke depan. Oke, itu aja gue sharing kenapa lo harus milih ngontrak atau lo milih KPR. Dan silakan komen ya di bawah ya, nanti gue sharing lagi gimana sih cara milih bank, kemudian tips mengelola keuangan setelah lo mungkin mau nikah ya atau merit, kemudian gimana caranya lolos KPR atau sebagainya. Nanti deh kita bikin videonya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan